didedikasikan untuk setiap pria dan wanita muslim. Saluran ini bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan agama dengan gaya sinematik yang sesuai untuk orang-orang di era ini. Sementara semua konten saluran tersedia untuk distribusi dan penggunaan dengan tujuan menyampaikan pengetahuan yang bermanfaat kepada orang-orang, asalkan untuk demi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami menekankan bahwa kami tidak menggunakan musik dalam karya kami. Sebaliknya, kami mengandalkan efek suara alami dan buatan untuk mencapai pengalaman sinematik yang khas yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Berkontribusilah bersama kami untuk menyebarkan pesan yang baik. Dan ingatlah bahwa orang yang menunjukkan kebaikan amat seperti pelakunya. Dia jadilah mitra dalam mendapatkan pahala dengan menyebarkan ilmu dan menyampaikannya kepada mereka yang membutuhkannya. Ayo, berwudu sana dan bersiap untuk menunaikan sholat. Lebih dulu darimu kali ini, Abdullah. Metro State da Bego yes. Hester Safen, Hayer Istadugis Goris Akir. Apakah Anda tahu siapa pemenangnya? Hasilnya sangat tipis. Saya aku sayang dan kita berdua menang. Afjema, Abdullah, basta isapi ska brungsta affersappen ni ska föreningas vadstaf. Da pula budu förenkele ju pa menuju ekstrinya sub. Ia menyucikan dirinya dengan air. Ayah, apa definisi air menurut ilmuwan? Ilmuwan mendefinisikan air sebagai zat yang mengalir lembut, pemberi kehidupan bagi semua makhluk. Air pasti dibagi menjadi 4 kategori berbeda berdasarkan karakteristik dan sifat spesifiknya. Kategori-kategori ini meliputi air murni yang berada dalam keadaan alaminya, air bekas yang telah digunakan untuk suatu tujuan, air panas yang telah dipanaskan, dan air campuran yang digabungkan dengan zat murni atau zat tidak murni. Kita akan mulai dengan membahas kategori pertama ini, yaitu yang kita sebut air mutlak. Air mutlak adalah air yang tetap dalam keadaan asli penciptaannya, sebagaimana Tuhan menciptakannya. Ini berarti meskipun jatuh dari langit dan warnanya merah, ia tetap dianggap air mutlak dan tidak ada kotoran yang bercampur dengannya. Kesobat semua saudara bercampur sekalian, maka air itu tidak lagi murni dan tidak ada zat murni yang dapat menguasainya. Sebagai contoh, jika kita memiliki air dan sabun ditambahkan ke dalamnya sampai sifat-sifat sabun tersebut mendominasi air itu, maka air itu dianggap telah dikuasai. Air ini tidak disebut murni atau air penyucian oleh banyak ulama. Rincian akan menyusul mengenai air ketika bercampur dengan zat murni dan para ulama telah sepakat bahwa air mutlak pada dasarnya murni dan menyucikan hal lain. Ini berarti diperbolehkan bagi setiap individu untuk menggunakannya untuk segala jenis penyucian ritual. Jenis ini disebut fuqaha sebagai tahur karena istilah tahur digunakan dalam nas syariat Islam untuk menggambarkan sesuatu yang menyucikan. Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman, dan kami turunkan dari langit air yang menyucikan, artinya ia suci pada zatnya dan menyucikan bagi yang lain. Ya Allah, jadikanlah syariat ini benar-benar bermanfaat bagi kami. Ayah, sebenarnya apa saja macam-macam air suci itu? Cara awal ini important bang hendak tersampaikan sebagaimana didefinisikan dan dijelaskan oleh para ahli hukum Islam cukup banyak. Kategori pertama adalah air langit, yaitu air yang turun langsung dari langit, khususnya merujuk pada hujan dan juga meliputi embun. Dan air yang turun dari langit apapun warnanya, ini adalah air suci. Prinsip dasar untuk ini adalah firman Allah yang Maha Perkasa, dan Dia menurunkan kepadamu air dari langit untuk menyucikan kamu dengannya. Dan firman-Nya, dan kami turunkan dari langit air yang suci lagi menyucikan. Maka Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi telah menganugerahkan kepada kita air ini, dan ini adalah bukti nyata akan sifat menyucikannya untuk segala sesuatu. Imam Ibn Qudamah, semoga Allah merahmatinya, melaporkan ijma' seluruh umat Islam mengenai hal ini. Kategori kedua adalah air laut. Dan para ulama dari 4 mazhab telah menyatakan bolehnya menggunakan air laut untuk bersuci dari hadas kecil maupun besar tanpa ada bentuk penolakan. Ini berarti sama sekali tidak ada keberatan untuk menggunakannya. Selain itu, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk bertayamum ketika air laut tersedia. Jadi jika seseorang menemukan air laut dan bertayamum, tayamumnya tidak sah. Sebaliknya, mereka harus menggunakan air laut tersebut. Apa dalil atau bukti tentang kesucian air laut dan fakta bahwa ia suci serta menyucikan sehingga seseorang boleh berwudu dan mandi dengannya? Diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa ia berkata, seorang pria bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kami berlayar di laut dan membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengannya, kami akan kehausan. Bisakah kami berwudu dengan air laut? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, airnya suci dan bangkainya halal.
maka bangkai hewan laut itu halal untuk dimakan dan airnya pun suci yang berarti boleh digunakan untuk bersuci. Hadis ini berstatus sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam kitab sahih mereka, dan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah meriwayatkan dari jumhur ulama bahawa boleh bersuci dengan air laut. Kategori ketiga adalah air sungai dan prinsip dasarnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian melihat jika ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian lalu ia mandi di dalamnya 5 kali setiap hari, apakah akan tersisa kotoran padanya? Ini menjadi bukti nyata bahwa air sungai boleh digunakan untuk mandi dan bersuci. So, di kembas yang kita bahas adalah air sumur. Dasar hukum untuk putusan ini berasal dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, yang menuturkan, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami boleh berwudu menggunakan air dari sumur Buda'ah? Sumur Buda'ah adalah sumur yang ke dalamnya dibuang kain haid, bangkai anjing, dan benda-benda busuk, yang berarti air bah akan membawanya ke sana dari jalan-jalan dan halaman. Dan janganlah sengaja membuang apapun ke dalamnya. Kemudian utusan Allah, semoga salawat dan salam tercurah kepadanya, bersabda bahwa sesungguhnya air itu suci pada dasarnya. Tidak ada yang bisa benar-benar mencemari atau menajiskannya. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Tirmidzi, dan Imam Al-Tirmidzi sendiri menilainya baik. Jenis air yang kelima adalah air mata air, yaitu yang mengalir secara alami dari bumi. Ini juga diperbolehkan untuk mandi wajib dan untuk berwudu. Kennistan soda waris kaim yang non deslang echot benda isis pudes membeku aring ibex melalui proses industri modern. Jadi paswa oleh air sajan es yang solusinya diselangat oleh keadaan baku lalu mencair di sana dan dikenal sebagai butiran awan dan butiran awan hujan. Dan asal mula air salju dan hujan es, hadis Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwa beliau bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berhenti sejenak antara takbir dan bacaan. Konversi som damu ayafans fo menjadi tebusanmu. Wahai Rasulullah, apa yang engkau ucapkan dalam diammu antara takbir dan bacaan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, aku berkata, ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau telah menjauhkan timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah aku dari segala dosa dan kesalahanku sebagaimana pakaian putih yang bersih disucikan dari segala kotoran dan noda. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku dengan air yang paling suci, dengan salju dan dengan embun beku. Ini adalah bukti kebolehan bersuci dengan air salju dan air embun beku. Ayo pergi berwudu dan bersiap-siap untuk solat. Apakah kalian sudah selesai bersuci? Apakah diperbolehkan bersuci dengan air salju? Ayah, setelah kita mempelajari kategori air suci, apakah ada jenis lain? Ya Abdullah, ada jenis lain. Namun para ulama berbeza pendapat mengenai kebolehan menggunakan sebagian air suci ini untuk bersuci atau tidak berdasarkan hukum rinci mereka. Jenis-jenis ini meliputi berikut ini. Pertama, air salju. Halo, dengan siapa ini? Saudaraku yang terhormat Abu Bakar. Abu Abdullah, kami menghubungi Anda untuk meminta bimbingan agama Anda mengenai suatu masalah fikih jika Anda berkenan. Silakan Abu Bakar, saya mendengarkan Anda. Bagaimana hukum syariat mengenai bersuci menggunakan air salju yang telah meleleh? Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih bahawa sah hukumnya bersuci dengan salju yang meleleh. Ini berarti bahawa ketika salju atau air es mencair dan berubah menjadi air cair, maka sah untuk menggunakannya untuk bersuci. Ini adalah poin yang tidak ada perselisihan di antara para ulama. Cuma perfikah telah berselisih luas mengenai penggunaan ada SBS air trade. Maksudnya saat ia masih dalam wujud beku sebagai bongkahan es, apakah sah untuk melakukan bersuci dengannya dalam kondisi khusus seperti ini? Atau apakah pelelehannya diperlukan? Kami memiliki 3 pendapat ulama. Pendapat pertama, mazhab Hanafi dalam pandangan otoritatif mereka bersama dengan mazhab Maliki dan Hanbali menyatakan bahawa bersuci dengan es tidak diperbolehkan sebelum meleleh kecuali jika menetes dan mengalir ke anggota tubuh. Jika air harus menetes dan mengalir di atas anggota tubuh, lalu mengapa demikian? Mereka menjelaskan bahawa jika seseorang mengambil salju dan hanya mengusapkannya ke anggota tubuhnya, penyucian takkan tercapai melalui tindakan itu meskipun anggota tubuh basah kuyup. Mengapa ini dianggap tidak cukup? Mereka menyatakan bahawa tindakan wajibnya adalah membasuh yang sebenarnya dan syarat minimum mutlaknya adalah air harus benar-benar mengalir di atas anggota tubuh. Namun apa yang dilakukan individu ini hanya dianggap mengusap dan bukan pembasuhan yang benar.
Pandangan kedua Isatas, menurut Imam Abu Yusuf dari mazhab Hanafi berpendapat bahawa boleh bersuci dengan air salju atau es yang meleleh tanpa syarat apapun, bahkan jika tidak menetes, dan ini Allahu Alam adalah pendapat yang paling benar. Mengapa demikian? Mengingat serungkapan teks ini yang menunjukkan kemurniannya dalam kondisi khusus ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berzban, ya Allah, sucikanlah aku dari segala dosaku sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, basuhlah dosa-dosaku sepenuhnya dengan air salju dan hujan es. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam secara eksplisit menyatakan bahawa seseorang boleh mandi dengan salju terlepas dari kondisi mereka saat ini. Dan kalau besan syawasi banyak negeri, di negeri-negeri seperti milikmu, salju mungkin menutupi tanah untuk jangka waktu yang sangat panjang dalam setahun dan mereka tidak memiliki akses ke air maupun api untuk menghangatkan air ini agar bisa mencairkannya. Sekalian tentunya Allah mengetahui diperbolehkan bersuci dengan air salju sebagaimana adanya. Pendapat ketiga menyatakan bahawa para ahli hukum Syafi'i membedakan antara dua situasi yang berbeda. Pertama, ketika salju atau es mencair di anggota tubuh karena panas yang hebat, kehangatan tubuh dan kelembutan alami salju itu sendiri. Dan kedua, ketika tidak mencair dan tetap padat, jika salju mencair dan mengalir di atas anggota tubuh, wudu dianggap sah menurut pandangan terkuat dalam mazhab Syafi'i karena ini memastikan aliran air yang tepat di atas bagian tubuh. Bukankah pelajaran sebenarnya kini adalah air harus mengalir ke seluruh bagian tubuh? Jadi dalam kasus seperti itu, jika kondisi cuaca cukup hangat dan salju tidak padat atau keras tetapi justru memiliki kelembutan dan kelonggaran tertentu yang menyebabkannya meleleh dan larut langsung pada bagian tubuh, dalam kasus itu mandi ritualnya sah. Namun jika air tidak mengalir membasahi anggota tubuh, maka itu tidak sah dan tidak ada perselisihan mengenai bagian-bagian yang dibasuh. Ini berarti tidak sah untuk membasuh wajah, tangan maupun kaki, namun itu sah untuk bagian-bagian yang diusap. Jadi seseorang bisa mengusap kepalanya dengannya dan mengusap di atas kaus kaki, kulitnya, kuku, serta mengusap di atas perban atau bidai. Mazhab Syafi'i membedakan antara air yang mengalir di atas anggota tubuh yang menjadikan wudu itu sah dan air yang tidak mengalir. Air yang tidak mengalir ini diperbolehkan untuk bagian yang diusap tetapi tidak sah untuk bagian yang dibasuh. Kategori kedua adalah air zam-zam. Air zam-zam tidak diragukan lagi adalah air paling mulia yang ditemukan dimanapun di permukaan bumi sebagaimana yang secara eksplisit dinyatakan oleh Nabi Muhammad salawat dan salam kepadanya. Namun para fuqaha terkemuka memiliki perbedaan pendapat mengenai air zam-zam. Apakah boleh menggunakannya untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar dan untuk menghilangkan najis atau tidak boleh menggunakannya untuk tujuan-tujuan ini? Pertama-tama, tidak ada satu pun dalil yang jelas dari Al-Quran, Sunnah maupun ijma' ulama yang menyatakan bahawa air zam-zam tidak boleh digunakan untuk bersuci. Justru ketika para ulama membahas masalah ini, mereka melakukannya atas dasar penghormatan terhadap air ini, mempertanyakan apakah boleh menggunakannya untuk bersuci atau tidak. Ini didasarkan pada tiga pendapat yang berbeda. Pendapat pertama adalah dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Ahmad serta Imam Ahmad dalam satu riwayat. Imam Ibn Syaban dari mazhab Maliki juga menyatakan bahawa diperbolehkan menggunakan air zam-zam tanpa kemakruhan untuk menghilangkan hadas. Baik seseorang dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar, makruh hukumnya sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan jika menggunakannya untuk menghilangkan najis. Artinya makruh bagi seseorang untuk memakai air tersebut guna menghilangkan kotoran atau najis apapun. Misalnya tertulis karena tubuhnya bernajis atau pakaiannya bernajis, maka itu dianggap makruh karena menghormati dan memuliakan air ini jika ia menggunakannya untuk bersuci. Dan ulama Syafi'i dalam salah satu fatwa menyatakan bahawa perbuatan ini hanya menyelisihi yang utama sehingga mereka tidak memakruhkannya melainkan hanya mengatakan bahawa ini menyelisihi yang utama. Pendapat kedua, dan ini yang benar, adalah ajaran mazhab Maliki. Mereka menyatakan bahawa sepenuhnya diperbolehkan menggunakan air zam-zam tanpa celaan atau kemakruhan apapun, baik penggunaannya untuk bersuci dari hadas kecil atau untuk menghilangkan najis fisik, karena sama sekali tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa itu dianggap makruh. Prinsip dasar terkait hal itu adalah bahawa air tersebut sama seperti air-air lainnya dan Nabi SAW ketika berbicara tentang air tidak secara spesifik menyebut air zam-zam berbeda dari air lainnya. Oleh karena itu boleh membersihkan najis dengannya dan boleh pula bersuci dengannya. Pendapat ketiga, mazhab Imam Ahmad dalam satu riwayat tertentu berpandangan bahawa dimakruhkan menggunakan air zam-zam secara mutlak untuk menghilangkan hadas dan najis.
Dan bahkan Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, menganggap mandi wajib itu makruh. Adapun berwudu, menurut pendapatnya, itu sepenuhnya diperbolehkan. Dia menjelaskan bahawa ketika Imam Ahmad secara eksplisit menyatakan ketidaksetujuannya menggunakan air zam-zam tanpa pengecualian, dia secara khusus merujuk pada kasus hadas besar. Namun untuk hadas kecil itu memang diperbolehkan karena Nabi salawat dan salam atasnya sendiri berwudu menggunakan air zam-zam. Pandangan yang benar adalah bahawa kita bisa mengatakan lebih baik bagi seseorang untuk menghindari menghilangkan najis dengannya, karena itu bertentangan dengan apa yang diutamakan. Tetapi apakah boleh mandi dengannya? Ya, diperbolehkan melakukan ghusl dengannya. Jeda baik mandi wajib maupun wudu dengannya dianggap sah oleh mayoritas ulama dan tanpa ada kemakruhan sedikit pun, kecuali satu riwayat dari Imam Ahmad sendiri. Perisa apalagi kalau mendapati air zam-zam dan berpihak untuk menggunakannya untuk mandi, baik itu misalnya untuk mengobati orang-orang yang terkena gangguan jin atau individu lain yang mungkin terkena sihir, atau jika mereka berkeinginan untuk memanfaatkannya sebagai penyembuhan, maka sama sekali tidak ada larangan atau keberatan untuk melakukannya. Jenis yang ketiga adalah air yang tergenang. Air tergenang adalah air yang berubah karena lama berada di suatu tempat tanpa bercampur dengan apapun, dan yang serupa dengannya adalah air busuk atau air yang tidak mengalir. Contohnya, kita punya sumur dan tidak ada yang menimba air dari sumur ini dalam waktu yang lama. Tauseli, sering mengisi tandon air di atap dan sudah 5 atau 6 bulan. Jika ada yang mendekatinya, maka warna, rasa atau baunya akan berubah. Tapi ini bukan karena ada sesuatu yang masuk. Artinya, bukan karena penambahan zat asing apapun. Deketan najis yang jatuh ke dalamnya dan juga sabun yang jatuh ke dalamnya. Melainkan ini semata-mata karena lamanya masa genangannya. Di sini para ahli fikih dari 4 mazhab telah menyatakan bahawa boleh menggunakan air yang tergenang tanpa makruh. Dan Imam Ibnu Al-Munzir rahimahullah menyatakan adanya ijma' bahawa berwudu dengan air tergenang selama tidak kemasukan najis adalah boleh. Akan tetapi Imam Muhammad bin Sirin berpendapat sendiri yang menyatakan tidak boleh. Namun demikian pendapat yang paling kuat adalah bahawa itu memang boleh dan tidak ada kesulitan dalam masalah ini.